Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah serta maunahnya, sehingga kita bisa menjalankan ibadah ini dengan baik dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pelajaran hari ini adalah pelajaran fiqih, masih tentang rukun Islam. Pada hari Senin yang kemarin telah diterangkan rukun Islam yang pertama, yaitu menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah putra hamba dan utusan Allah. Untuk pelajaran kali ini kita akan bahas rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Salah satu kemuliaan umat Nabi Agung Muhammad SAW adalah Allah menjadikan untuk kita beberapa kemuliaan. Di antaranya adalah kemuliaan melaksanakan ibadah sholat. Jadi kita diwajibkan untuk sholat, janganlah kita jadikan sebagai beban, tapi justru dengan kita diwajibkan sholat, berarti kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena sabda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa as-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa fi riwayatin wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna malam tuhsa al-kabair. Dalam riwayat lain diterangkan majtunibatil kabair. Sebuah hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan oleh Imam Tirmidzi, bahwa sholawat atau sholat 5 waktu, ya, sholawat itu beberapa sholat 5 waktu, dan dari Jumat satu ke Jumat yang lain, dan dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain, itu merupakan pelebur dosa di antara tengah-tengah tersebut. Artinya kita habis sholat subuh, setelah sholat subuh kita mengerjakan, entah disengaja atau enggak, kita mengerjakan kemaksiatan, kita mengerjakan kemungkaran. Nanti sholat zuhur, begitu sholat zuhur, kesalahan itu dilebur oleh Allah. Habis zuhur kita mengerjakan kemaksiatan, kita mengerjakan kemungkaran. Nah, sholat asar, begitu sholat asar, kesalahan itu dilebur oleh Allah. Habis asar kita menggunjingkan orang lain atau apalah mungkin, nanti sholat maghrib, kesalahan itu lebur. Demikian pula setelah asar, kita setelah maghrib kita mengerjakan kemaksiatan, begitu sholat isya, kesalahan itu dilebur oleh Allah. Demikian pula setelah sholat isya, kita mengerjakan kemaksiatan, begitu subuh, kemaksiatan itu dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya kafaratun lima bainahunna. Satu Jumat ke Jumat yang lain, ini melebur dosa di antara keduanya. Nah, kalau melihat keterangan seperti ini, berarti sholat bukan beban bagi kita, tapi justru merupakan kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada kita semua.
Oleh karena itu, sebagai umat Islam wajib kita untuk mengerjakan sholat. Na'udzubillah min dzalik, kalau nggak sampai sholat. Di dalam surat Hud ayat 114 Allah berfirman, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sholat di dua pojoknya siang, yakni pagi dan sore. Wa zulafan minal lail, yakni di waktu maghrib, waktu isya, dan di waktu subuh. Sungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan, ya. Termasuk sholat kan kebaikan, bisa menghilangkan keburukan. Tapi yang demikian itu tadi majduni badil kabair, selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Jadi yang diampuni itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, kita harus bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis riwayat Abi Ayyub Al-Ansori juga pernah bersabda begini, inna kulla salatin tahuttu ma bayna yadiha min khotiatin. Pengertiannya sebenarnya hampir sama dengan yang hadis pertama, bahwa setiap sholat itu dapat menghapus kesalahan yang terjadi diantaranya. Hampir sama, ini penguat saja, penguat. Ada lagi sabda Nabi Muhammad SAW, alaika bikatharis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta biha anka khotiyatan. Perbanyaklah sujud, yakni sholat, ya. Perbanyaklah sujud. Kenapa? Sebab kamu tidak akan bersujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillah. Kamu gak akan sujud kepada Allah sajdatan, dengan sekali sujud. Illa rafa'akallahu biha darajatan, kecuali dengan satu sujudan itu Allah mengangkat derajat kamu. Semakin kamu banyak bersujud, semakin derajat kamu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan satu sujudan itu Allah melebur satu kesalahan. Semakin banyak sujud, semakin banyak kesalahan yang dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak keutamaan tentang sholat, anak-anakku sekalian, yang kalau dibaca mungkin lebih dari 1 jam, bahkan lebih, ya, bisa berhari-hari, ya, karena hadis tentang sholat itu banyak sekali. Ini baru 2 yang saya baca. Kemudian kita menginjak ke rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat, ya. Zakat juga demikian. Janganlah zakat ini menjadi beban bagi kita. Janganlah kalian menganggap zakat itu beban bagi kalian. Justru dengan adanya zakat ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dalam zakat ada pahala yang sangat besar. Dalam zakat ada keutamaan yang melimpah ruah. Antara lain ada sebuah hadis riwayat Ibni Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas dasar 5 hal. Yang pertama syahadah di alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua iqamis salat. Yang ketiga wa itaiz zakat, melaksanakan zakat. Yang keempat haji ke Baitullah. Yang kelima puasa Ramadan. Dalam sebagian riwayat dibalik,
Jadi puasa Ramadan dulu baru haji. Jadi zakat itu termasuk amal yang menyebabkan kita masuk surga. Minal a'mal allati tujibu dukhul jannah. Termasuk amal yang dapat menyebabkan kita masuk ke surga. Fatuftahu lahu abwabul jannah wa yuqalu lahu udkhul bisalam. Dibuka pintunya bagi orang yang zakat beberapa pintu surga dan diucapkan kepadanya udkhulu, masuklah dengan keselamatan. Ada lagi ya, sebuah riwayat lagi Rasulullah SAW bersabda, khamsun man ja'a bihinna ma imanin dakhal jannah. Lima hal, barang siapa yang melakukannya maka dia masuk surga. 1, orang yang menjaga sholat 5 waktu sesuai dengan wudu dan ruku dengan sujud di waktu-waktunya. Terus puasa Ramadan, haji ke Baitullah, kemudian mendatangkan atau menunaikan zakat. Pernah suatu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini berkata begini, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku waktu itu sedang bersama Rasulullah. Kemudian aku berkata kepada Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhul jannah. Ya Rasulullah, beritahu aku amal apa yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan diriku dari api neraka. Lalu Rasulullah berkata, laqad sa'alta an-nadhim, sungguh Mu'adz, engkau telah bertanya sesuatu yang besar sekali. Wa innu la yasir, tapi sebenarnya itu mudah sekali. Pertanyaan kami itu besar sekali, tapi sebenarnya mudah untuk dikerjakan. Alaman yassarallah alaih, bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah. Apa itu? Ta'budullah wala tusyriku bihi syai'an, yaitu sembahlah Allah, jangan kau menyekutukan Allah. Wa tuqimus salat, dirikanlah salat. Wa tutiyaz zakat, wa tutiz zakat, dan tunaikanlah zakat. Lagi-lagi zakat termasuk juga. Wa tasum Ramadan, puasa Ramadan. Wa tahujjul baita, dan haji ke Baitullah. Oleh karena itu anak-anak sekalian, melalui pelajaran pagi hari ini, mari kita tingkatkan sholat kita yang diberi kemampuan harta benda, jangan sampai tidak berzakat. Jangan sampai tidak berzakat. Kalau orang zakat berarti dia orang kaya. Tapi orang kaya belum tentu zakat. Ya. Kalau zakat berarti dia orang kaya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Orang yang menyimpan hartanya, nanti harta itu akan menjadi simalakama baginya di akhirat kelak. Ya. Punggungnya akan disetrika. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ini bagi orang yang tidak mau zakat, dan nanti hartanya itu akan menjadi ular yang sangat besar sekali yang akan menyiksa orang yang tidak mau menunaikan ibadah zakat. Demikian anak-anakku sekalian, mukadimah pelajaran pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya mari kita simak pelajaran fiqih sebagai berikut.